tak sempurna tiada seri. Ku coba menyiramnya agar tumbuh dan berbunga, tapi mungkin kerana airnya tidak sesegar telaga Kausar. Sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan, sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari tujuh langitmu, namun cinta takkan hadir, namun rindu tak akan berbunga jika tidak mengharap rahmatmu, jika tidak menagih simpati padamu ya Allah. Tuhan, hadiahkanlah kasih-kasih-Mu kepadaku. Tuhan, kurniakanlah rinduku kepadamu. Moga ku tahu syukurku adalah milikmu. Kehidupan yang kau lalui tiada bererti, namun kau masih tak menyadari. Bila wajahmu pucat lesu, terbujur kaku, bimbang hidup kau kan berakhir. Tidakkah kau tahu Dia yang Maha Kuasa? Masihkah tak mengerti tiada hidup tanpanya? Lalu kau pun tunduk membisu sejuta ketakutan. Bayangkan dosamu bagai lautan. Haraplah diberi peluang umur yang panjang. Kau kan jadi hamba yang sejati. Alhamdulillah, teman-teman sudah bergabung ya. Insya Allah, ini semoga teman-teman yang lain bisa segera menyusul ya, bergabung bersama kita. Teman-teman juga yang di ruang Facebook, selamat bergabung, Insya Allah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Allah izinkan kembali saya menemani teman-teman semua di workshop menggapai sholat husuk pertemuan ke-9. Selawat serta salam marilah selalu kita
curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman semua yang tidak berkendala sinyal ya, silahkan di-on-kan videonya. Kita awali ya teman-teman, kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Amin amin ya Allah. Baik, teman-teman, kemarin di pertemuan ke-8, Bu Dewi sudah membahas terkait apa sih eh, dengan dari kata khusyuk itu ya. Khusyuk itu adalah rasa ya, rasa dan sikap penghambaan kita kepada Allah, di mana sikap ini adalah yang seharusnya kita bawa saat kita sholat dan di luar waktu sholat hatinya pun masih seharusnya masih terhubung dengan Allah ya. Jadi kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar ya. Terus Bu Dewi juga menyampaikan terkait tiga tiga sebab ya, tiga sebab kenapa sholat kita itu belum khusyuk. Bu Dewi menyampaikan kemarin poin satunya yaitu karena konsentrasinya kita pecah. Apa yang membuat konsentrasi kita pecah, yaitu penyebabnya bisa jadi begitu banyak pikiran yang menumpuk di kepala kita. Mungkin ada cucian, gosokan ya, jemuran lagi hujan nih, lagi sholat ya Allah hujan gitu. Bisa jadi malah dibatalin sholatnya, ngejar dulu jemuran ya karena hujan. Terus yang kedua, poin satu itu kita sholatnya ketika ruku, ketika sujud, sementara di kepala kita terus berputar-putar beraneka masalah, mikirin masalah-masalah yang sedang kita hadapi ya. Secara fisik kita sholat, tapi jiwanya, pikirannya kita melayang kemana-mana. Yang kedua yaitu terburu-buru. Apa penyebabnya? Penyebab dari terburu-buru, kita ingin cepat-cepat menyelesaikan sholatnya. Padahal sholat itu saatnya kita ya bermesraan dengan Allah ya. Tapi karena ketidakhusuan kita, jadi kita pengennya buru-buru selesai gitu ya. Sholat yang hanya 5 menit itu rasanya begitu lama ketika kita memang tidak menikmati rasanya sholat. Jadi sholat 5 menit juga bagi orang yang mungkin ingin bersegera menyelesaikan sholat ya 5 menit juga terasa lama ya. Padahal dulu pada zamannya Rasulullah sholatnya malah berjam-jam ya. Insya Allah. Yang ketiganya itu cenderung enggan melakukan sholat. Penyebabnya apa? Ada sebagian orang yang masih menganggap sholat itu sebagai beban. Beban menganggap sholat itu sebagai hanya ritual, hanya menunaikan kewajibannya saja. Karena mereka malas dan tidak bersemangat untuk melakukan sholat. Apalagi sholat dengan khusyuk. Kalau saya sih pengen menambahkannya satu lagi nih di poin berikutnya apa? Sombong. Kenapa sombong? Ya bagi orang yang tidak mau sholat ya sombong menurut saya ya. Padahal ya Allah yang maha pencipta kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang segala-galanya yang memiliki, yang tahu kebutuhan kita semua. Ketika kita tidak mau sholat ya karena wajar ya kalau dibilang sombong ya kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya. Nah, itu kalau menurut teman-teman, nah itu uh, gak tahu deh. Terus penyebab lainnya itu juga karena kita masih mencintai dunia. Makanya fokusnya kita itu menjadi terpecah. Bukan lagi berfokus kepada mencintai Allah. Kemarin Bu Dewi mencontohkan, boleh nggak kita mencintai orang tua? Ya boleh, tentu saja boleh kita mencintai orang tua ya. Tapi eh, cintanya kita sama orang tua itu yaitu diiringi dengan karena kecintaan kita sama Allah. Begitu ya, teman-teman. Insya Allah. Baik, teman-teman, itu sedikit refresh dari saya. Tapi saya minta teman-teman juga mereview, merefresh apa yang teman-teman dapatkan di poin pertemuan kemarin ke-8. Silahkan berbagi catatannya. Insya Allah semoga menjadi ladang pahala buat semua, buat teman-teman semua juga ya, pemaparan materinya. Silahkan.
Ada Teh Siti, ada Teh Santi, ada Bu Dila, ada Bu Ani, ada Teh Nusi, Teh Dina, Teh Hera, dan teteh-teteh yang lain. Di absen satu-satu. Silahkan kita review dulu materi di poin ke di pertemuan ke-8 kemarin. Mau menambahkan boleh. Kayak tadi menambahkan ya sombong, padahal nggak ada kemarin penjelasan. Ada Teh Andin kayaknya masih di sekolah nih. Iya, Teh Yani masih di Ya Allah. sekolahan. Ya, teman-teman yuk, silahkan yang masih off kamera. Teh Siti mau berbagi Teh Siti mereview Teh Delis, Teh Dina, teteh-teteh yang lain. Bade Teh Siti. Sebenarnya udah disampaikan sama Teh Yani barusan ya semuanya. Tapi pasti penyampaiannya berbeda nanti. Ya Sampaikan udah aja. lengkap tuh sama Teh Yani katanya. Kalau mungkin menambahkan sedikit ya Teh ya. Ya, ya boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan sedikit dari yang Teh Yani sampaikan sih kalau Siti pribadi kita tuh padahal sholat itu kan akan menghadap Allah ya, tapi Hmm. mempersiapkan dirinya itu masih lebih baik mempersiapkan diri mau ketemu dengan manusia gitu. Ya, Seperti ya, ya, kalau betul. kalau mau ke undangan kita pakai baju yang terbaik, kita benar-benar prepare mau berangkat jam berapa kita prepare dari 1 jam sebelumnya mungkin. Sedangkan kalau mau sholat udahnya buru-buru, udahnya pakai baju juga kadang-kadang ngasal gitu, boro-boro mandi dulu seperti itu. Ya, ya. Jadi benar-benar ya malu banget sih Teh, maksudnya ketemu hamba sebegitunya tapi ketemu yang Allah yang Maha Kuasa malah asal-asalan gitu. Jadi ya mudah-mudahan dari mengikuti kelas menggapai khusyuk dalam sholat ini kita semua diberikan taufik dan hidayah sehingga bisa lebih baik lagi, bisa menggapai khusyuk dalam sholat itu sendiri gitu. Amin. Ya, Itu aja sih. amin. Terima kasih. Sama-sama. Iya, betul ya, teman-teman ya. Saya juga sering gitu ya, kalau pas ke masjid-masjid tuh melihat mukena-mukena itu kayaknya udah nggak layak ya buat menghadap Allah itu setian, bau gitu ya. Itu ya betul tadi ketika kita mau menghadap Sang Maha segalanya, tentunya yang Maha Kuasa, harusnya ya memang lebih dari itu yang harus kita persiapkan, lebih dari kita bertemu dengan hamba-hambanya Allah yang mungkin kita mau ya tadi mau undangan pakaiannya tapi harum pasti ya harum. Terus pengennya sih berangkat on time, tidak takut karena Hmm. takut ditinggal sama yang lain. Tapi ketika kita mau menghadap Allah, waktunya azan datang, kita tidak bersegera berlari seperti sebagaimana kita berjanjian mungkin ya sama teman-teman kita yang biasa mau apa disebutnya teh kalau ketemuan sama orang-orang kongko pertemuan ya. Karena janjian sama teman-teman yang lain kita pengennya on time karena takut kalau dibilang nggak on time tuh takut ya diolok-olok. Kamu mah biasa ngaret kan gitu ya. Tapi Allah mah nggak pernah ya bilang kayak gitu. Kamu mah datang sama saya tuh ngaret atau Allah juga nggak pernah tuh bilang datang kamu datang sama saya tuh hanya ada butuhnya aja gitu. Kayaknya enggak ya. Allah nggak bilang kayak gitu ya. Insya Allah kalau coba kalau sama makhluk mah datang eh ngaret diomongin kayaknya. Nggak biasa on time katanya Masya Allah. Baik teman-teman, sambil nunggu Bu Dewi nih silahkan mungkin ada yang ingin disampaikan lagi oleh teman-teman sambil Bu Dewi hadir. Bu Dewi izin tadi ke toilet dulu katanya. Ada? Teh Santi? Jangan nyurang atau Teh Santi. Insya Allah. Kata Yani, nyimak dulu. Nyimak dulu lagi di kantor ya. Insya Allah. Ya teman-teman silahkan yang mau berbagi
Teh Rida nih, ada Teh Rida Gusnita. Dari mana Teh Rida Gusnita? Bogor ya? Pekanbaru teh. Oh, Pekanbaru, Masya Allah. Infonya dari siapa, Aman Teh? ya? Eh, ada di grup Grup, KHC em, 13. oh, KHC KHC 12, 12, 12 teh. 12. 12 ya, Masya Allah. Gimana Teh Rida? Berarti KHC 12-nya juga sempat hadir ya, kelasnya? Oh, tapi bolong-bolong teh dalam top. Ya, Tapi sebelumnya ngikutin, sempat ngikutin. hadir ya. Sempat hadir. Iya. Bisa memberikan sedikit testimoni ya di Testimoni yang pertemuan mana teh? ini. Di pertemuan ini, suatu aja. Oh, tadi udah lengkap ya sama Teh Yani semuanya ya. Udah Bukan, lengkap dari bukan pagi. mereview, bukan mereview, tapi memberikan testimoni selama mengikuti workshop di pertemuan ke-1 sampai sekarang ke-9. Nah, tadi saya juga ada bolong-bolong ya teh hadirnya. Tapi berusaha ngejar ngikutin yang bolong lewat ini, yang lewat yang rekaman di YouTube itu. Ya, Masya Allah semua yang disampaikan Bu Dewi itu memang kalau bisa dibilang ya saya banget lah gitu ya. Ya, insya Allah sangat bermanfaat. Saya selama ini itu yang dicari apa sih itu khusyuk, seperti apa sih sholat khusyuk. Nah, selama ini saya tuh maklumatnya ya seperti yang kebanyakan orang pahami sholat itu ketika khusyuk itu ketika tahu arti. Ternyata enggak juga gitu ya. Kalau kita katakan khusyuk itu ketika paham makna, ya mungkin salah satu faktor iya, salah satu faktor membuat kita khusyuk iya. Tapi enggak semata-mata itu gitu. Karena kalau kita katakan khusyuk itu ketika paham makna atau arti bacaan sholat, kalau begitu saya pernah dengar juga Ustadz ngomong gitu ya, kalau begitu harusnya semua orang Arab itu khusyuk sholatnya. Karena mereka tahu bahasanya, itu bahasa mereka gitu kan. Tapi ternyata faktanya tidak begitu gitu. Ternyata khusyuk itu memang letaknya adanya di hati gitu kan, ketika itu ya hati kita itu hanya melekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nggak semata-mata hanya tahu bacaan sholatnya. Kalau tahu bacaannya, tahu artinya, semua orang Arab itu tahu karena itu bahasa mereka gitu kan. Tapi ternyata tidak semua orang Arab juga yang mereka itu bisa sholatnya khusyuk. Bisa jadi kenapa? Ya karena mungkin di hati itu masih ada kecintaan terhadap dunia gitu ya. Karena itu yang dirasakan ya, Insya Allah nih materinya memang sangat menarik gitu. Insya Allah. Terima kasih nih buat Teh Yani, buat Bu Dewi juga ya, Allah. atas ininya materi yang disampaikan. Ya, baik, hatur nuhun Teh. Nggak ngerti bahasa Sunda kali ya. Terima kasih Teh Mbak Rida Gusnita, Masya Ya, Allah. bisa Ngerti bahasa Sunda? enggak ngerti enggak? Nggak ngerti. Ya, 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 baik. Alhamdulillah. Teh Andin, mau testimoni nggak Teh Andin nih? Teh Andin kalau di sholat khusyuk ini kayaknya baru pertama ya Teh Andin ya? Sering sih teh, cuma karena di sekolah teh belum selesai ya. Jadi suka off cam, pernah bolong-bolong juga. Mm. Oh gitu. Offline-nya pernah ikutan? Oh, offline pernah yang di apa yang di Cibatok Dermaga itu. ya? Yang di mana? Bukan yang di Cibatok Bidan City. Oh itu mah cuma icip-icip ya. Ya, Karena itu masih materi nggak tahu. harian juga, seharian full. Heeh. Baik, Ya, belum teh. ya, sami-sami Teh Andin. Baik, alhamdulillah teman-teman yang di ruang Facebook juga kalau mau berbagi boleh ya teman-teman bisa ketik nih teman-teman yang di ruang Facebook karena tidak bisa dua arah, hanya satu arah yang di ruang Facebook. Bisa dikirim melalui inboxnya ya teman-teman yang di ruang Facebook yang teman-teman rasakan selama mengikuti workshop di pembuktian cinta. Baik, alhamdulillah Bu Dewi sudah hadir bersama kita. Mangga kepada Bu Dewi, saya persilahkan untuk melanjutkan di pertemuan ke-9. Mangga Bu Dewi. Ya, Nun Tani. Ya, udah jam berapa sekarang? Bentar lagi juga selesai ya. Kajiannya kan 10 sampai jam 11. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, langsung aja ya teman-teman ya. Kita hari ini pertemuan ke-9. Bener nggak ya? Pertemuan ke berapa tadi? 9.
9. Alhamdulillah ya. Eh, Kemarin sudah bahas tentang ya bagaimana apa yang menghalangi ya kehusuan kita. Nah, ternyata kisah cinta segitiga. Ya. Ya Allah, ya mudah-mudahan sudah jauh lebih baik hari ini. Nah, berikutnya kita masuk ke konsep sholat husunya sendiri ya teman-teman. Nah, sholat husu yang akan kita bahas di konsepnya itu, nah yang kemarin nunggu-nunggu teknisnya ya. Nah, kita bicara teknis nih. Jadi kalau bicara teknis nggak ada kaitannya dengan masalah fikih ya. Maksudnya nggak banyak berkaitan dengan masalah fikih gitu. Karena kalau fikih itu kan nanti kita akan terkait dengan keyakinan masing-masing ya. Mungkin teman-teman ada yang ngambil Imam Syafi'i, mazhabnya Hambali, Maliki dan seterusnya. Yang kita bahas itu akan lebih banyak ke urusan teknis ya, bagaimana caranya husu gitu ya teman-teman. Nah, 4 hal yang akan kita bahas ya sholat husu itu. Nah, pertama kalau mau husu kita harus punya visi yang benar dulu ya. Visi awal sholat adalah kebutuhan. Nah, ini udah kita colek-colek dikit di awal-awal pertemuan ya. Jadi beda antara sholat yang karena wajib dan karena butuh. Nah, harus jelas dulu kita sholatnya karena apa nih. Semata wajib ya, jadi beban ya. Kalau paham bener kewajiban sih nggak beban ya, apalagi muncul dari perasaan cinta. Nah, itu nggak beban. Nah, kemudian bagaimana kiatnya ya untuk menggapai sholat husu. Kemudian sunah-sunah yang bisa mendukung kehusuan, dan bagaimana kita menjaga kehusuan itu ya, atau bahasa lainnya menjaga keterjagaan ruhiyah kita ya di luar sholat. Nah, seperti itu yang akan kita bahas insya Allah. Nah, kita poin 1 dulu ya, kita perdalam lagi. Kita mulai munculkan sholat itu adalah sebuah kebutuhan ya, karena nanti setelah seperti yang sudah kita bandingkan ya, ada orang yang sholat semata karena wajib itu, nah biasanya ciri-ciri sholatnya juga beda ya dengan yang memang merasa butuh dengan sholat ya, butuh sama Allah gitu ya. Nah, bukan karena semata ya udahlah yang penting menggugurkan kewajiban. Ini yang sudah kita bahas ya. Nah, sholat itu ya adalah memang betul kewajiban ya. Ini berdasarkan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 103 ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Faiza, dan apabila qadaytumus sholata ya, kamu telah menyelesaikan salatmu ya, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan ya, maka ingatlah Allah ketika kamu berdiri dan ketika kamu duduk, wa ala junubikum, dan ketika berbaring ya, ketika kalian berbaring. Fa iza ma'natum fa'aqimus shalah ya, dan apabila kamu telah merasa aman maka laksanakanlah salat itu ya, seperti biasa. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya ya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman ya. Nah, jadi teman-teman ini kalau menafsirkan seluruh ayatnya ya, ini panjang ya, saya fokus ke ini ya, ayat kalimat akhirnya, bahwa salat itu adalah kewajiban dan waktunya ditentukan, nggak bisa kita milih sendiri waktunya ya, nambah-nambahin atau ngurang-ngurangin atau menggeser. Nah, itu nggak bisa. Walaupun ada kondisi-kondisi tertentu boleh gitu ya, seperti sholat jamak ya, itu bisa. Tapi itu bisa juga karena memang Allah yang menetapkan ya waktu tersebut, waktu jamaknya ya. Nggak bisa misalnya mau jamak antara sholat asar dan zuhur tapi diwaktukannya pas dilaksanakan pas isya, kan nggak ya. Tetap ada ketentuan waktu-waktunya gitu. Nah, jadi kewajiban sudah jelas, tata caranya serta waktu-waktunya ya. Memang betul kewajiban, dan kita harus sadar betul ya, meyakini betul ini memang adalah kewajiban. Ini adalah bagian penghambaan kita kepada Allah ya, seperti yang disampaikan di awal. Kenapa Allah mewajibkan sesuatu kepada kita? Karena Allah tahu manusia itu kadang malas ya, jadi perlu didorong dengan kewajiban. Supaya apa? Ini cara Allah membantu kita agar mereka mau menghamba ya, seperti itu. Bayangin kalau nggak diwajibkan aja udah banyak yang meninggalkan ya. Kita juga lalai, sering lalai dengan sholatnya, lalai mungkin tidak khusyuknya dan seterusnya. Itu karena segitu teh udah diwajibkan gitu ya. Apalagi kalau nggak diwajibkan, kebayang ya teman-teman, makin banyak manusia yang lupa diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, jadi memang betul sholat adalah kewajiban dan dalilnya sudah sangat jelas ya. Nah, lalu yuk kita munculkan mulai saat ini kita itu sholat itu karena butuh kepada Allah. Ditambahkan, bukan sekadar wajib karena takutnya jadi beban kan kalau sekadar wajib ya. Tapi karena kita membutuhkan sholat, kita membutuhkan Allah ya. Kalau kita bilang membutuhkan sholat berarti kita membutuhkan Allah ya teman-teman. Dan ini Allah langsung yang menyampaikan kepada kita ya. Apa kata Allah? Jadi sholat itu adalah kebutuhan pokok bagi jiwa kita ya. Kebutuhan pokok bagi fisik kita apa? Makan, minum, tidur ya, istirahat. Nah, tapi kalau jiwa kita, nah ini yang sering kali manusia ya kurang memperhatikan kebutuhan pokoknya. Coba seharian ya teman-teman, yang kita urusi kebutuhan pokok siapa? Fisik atau jiwa? Dari mulai nyuci baju, beresin rumah, apalagi masak, belanja ke pasar, bekerja mungkin ya. Banyaknya mungkin, bahkan mungkin belum pernah kepikiran bahwa untuk memenuhi kebutuhan pokok jiwa. Padahal jiwa ini juga sering lapar. Ya gampang sih ngeceknya. Kalau kita mulai baper, nah berarti jiwanya lagi lapar. Ya teman-teman ya, ngomel-ngomel, marah-marah, tersinggung itu kelaparan jiwanya. Ya. Nah ini kebutuhan pokok jiwa itu apa? Sholat. Salah satu cara memberi makan jiwa kita gitu ya, memberi pemenuhan atas kebutuhan pokoknya adalah dengan sholat. Jadi harus dilakukan memang ya. Dalam hal lain tambahannya apa? Jadi kalau ibarat makanan ya teman-teman, sholat itu karbonya lah gitu ya, yang utamanya gitu ya. Nah nanti topping-toppingnya itu zikrullah ya, amalan-amalan takarub lainnya itu toppingnya ya, misalnya sambalnya, lauknya itu toppingnya gitu. Nah jadi ini justru yang harus diutamakan, karena kalau jiwanya sakit biasanya fisiknya juga ikut sakit. Nah selama ini kita sering memperhatikannya fisiknya, fisik lemah, sakit, pusing atau apa, lemes ya, sibuknya cari obat. Padahal bisa jadi itu menunjukkan gejala sakit fisik tadi, jiwanya udah sangat kelaparan ya. Kalau saya tanya kemarin teman-teman itu banyak yang kita belum betul salatnya, bahkan ruh kita itu tidak ikut salat ya, berarti kebayang nggak kalau ada stunting ya, busung lapar, mungkin jiwa kita udah sangat busung lapar gitu. Karena udah seumur kayak gini kita hampir-hampir nggak pernah memberikan jiwa kita itu makanan yang baik, yang bergizi, seimbang ya, dan berkecukupan gitu ya teman-teman. Nah ini dalam surat Yunus ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, fi sudur ya, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Telah datang ya petunjuk itu ya, pelajaran ya. Allah memberikan banyak kisah dalam Al-Qur'an gitu ya, itu suara is ngomong ya, bagi penyakit-penyakit jiwa kita. Artinya kalau kita lihat bacaan sholat itu kan isinya itu zikrullah ya. Ayat dalam Al-Qur'an banyak ya ayat-ayat yang kita dibacakan dalam sholat. Allahu Akbar, kemudian Subhanallah, macam-macam itu ya, ayat-ayat zikrullah ya. Nah itu teman-teman, mengingat Allah. Nah jadi itu adalah penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Di dalam dada kita itulah sering dikatakan jiwa kita itu dada ya, hati, jiwa kita, kolbu kita. Nah kadang-kadang penyebutannya disamakan ya, walaupun nanti secara definisi ada juga yang membedakan ya teman-teman, tapi kita sekarang udah fokus dianggap sama aja gitu ya. Maksudnya yang dimaksud jiwa di sini adalah apa yang ada dalam dada kita, yaitu hati ya. Nah seperti yang saya pernah sampaikan juga ketika saya udah sampai di forum ini, kalau kita udah bicara hati, udah kayaknya ya, berarti kita bicara pikiran ya. Hati itu kan tergantung pikiran. Nah jadi sebenarnya jiwa itu teman-teman pikiran dan hati ya, pikiran dan hati, sepertinya jiwa itu ke sana. Tapi kalau Allah bilang apa yang ada di dalam dada, hati berarti udah sepaket sama pikiran kita. Karena tadi hati itu kita udah pernah belajar ya di pertemuan berapa tadi lupa ya, mengikuti perasaannya, itu mengikuti ya, mengikuti apa yang dipikirkan. Nah teman-teman, jadi kebutuhan kita, sholat itu kebutuhan kita untuk memenuhi
makanan apa tadi bagi jiwa kita ya. Nah teman-teman, kemudian ya ini kenapa kita butuh sholat. Alasan berikutnya kenapa kita butuh sholat ya. Jadi teman-teman silahkan dengan penjelasan tadi mulai munculkan, oh iya ya saya tuh mungkin udah lama banget nih nggak makan jiwa memberikan makan jiwa saya ya. Nah jadi bersegeralah, merasalah butuh untuk itu. Bahkan jangan nunggu kan kayak gitu aja, kalau fisik kita itu telat makannya itu biasanya apa, asam lambungnya kumat. Kalau udah asam lambung kumat itu bisa kemana-mana, asam lambung itu menyebabkan kerusakan macam-macam ya. Saya pernah punya penyakit menahun teman-teman dari SMP ya. Itu kalau bahasa Sunda mah riot, pusing itu, jangar itu gimana ya, pokoknya bener kepala tuh kayak ditarik semua ototnya gitu ya. Sampai saya nikah itu lebih parah lagi, jalan sebentar aja udah nggak sanggup itu. Nah ternyata udah di scan ke dokter ini ya, di scan itu ternyata saya otak kanan saya bagian belakang itu bengkak teman-teman. Cuma dokter bingung, ini nggak tahu kenapa bengkaknya itu otak kanannya. Kata dokter mungkin kurang oksigen bu, ibu ini aja sering-sering jalan pagi cari oksigen. Yang ada saya baru keluar 5 menit aja udah nggak sanggup itu jalan ya, saking pusingnya luar biasa. Bagaimana mau menghirup oksigen gitu di luar sana. Kedua saya bertemu dengan paman ya, ternyata saya nggak tahu punya paman yang terapis gitu ya. Nah paman saya ternyata ada, beliau itu belajar dari Shinsei Cina ya. Beliau bisa merasakan denyut saraf. Jadi pas saya datang ke beliau itu beliau langsung begini, cuma megang kaki saya aja gitu ya, saraf kaki. Ini otaknya bengkak sebelah kanan katanya gitu. Lah saya perlu scan dulu itu, habis berapa waktu itu buat saya mahal banget waktu itu ya, scan itu harganya gitu dengan penghasilan ya dulu itu mahal banget. Itu paman saya cuma dari denyut saraf itu cuma ini. Nah tapi penyakitnya bukan di situ, bukan di kepala katanya, sumbernya itu di lambung. Jadi paman saya nyembuhin lambung saya ya. Cuma 3 kali terapi, itu penyakit yang bertahun-tahun itu luar biasa ya sampai sekarang ya. Senang banget, saya merasa saya kok bisa jalan sejauh ini ya gitu. Itu amazing banget buat saya gitu, kebahagiaan tersendiri ya. Karena bayangin dari SMP sampai nikah itu ya, pusing ya luar biasa gitu teman-teman. Nah ini jadi apalagi kalau jiwa kita yang lapar, asam lambung muncul seperti itu efeknya. Kalau jiwa itu lapar, yang muncul asam apa dong ya, memang nanti akan muncul ya akhirnya gangguan-gangguan kejiwaan ya. Tidak selalu gila ya gangguan kejiwaan itu, banyak ya teman-teman. Nah kemudian poin berikutnya ya, jadi silahkan munculkan rasa butuh, ya Allah saya mau perbaiki nih jiwa saya dengan sholat ini ya. Maka bersegera, jangan nunggu asam lambungnya kambuh lagi, jangan nunggu asam jiwanya atau apalah saya istilahnya gitu ya teman-teman. Gangguan-gangguan terhadap jiwa kita itu muncul, berarti apa? Jangan sampai ya kita latihan terus, saya juga masih latihan terus ya. Upayakan sebelum waktu sholat kita udah bersiap, karena nunggu-nunggu jangan sampai kelaparan di jiwa ini. Waktu sholat langsung gitu ya, jangan ditunda-tunda lagi, nanti asam lambungnya keburu, belum hanya asam lambung tapi gasnya gitu ya berproduksi, ibaratnya kalau tubuh begitu ya teman-teman. Jangan sampai kita jiwanya makin meronta-ronta gitu ya. Nah kemudian kenapa kita butuh sholat? Karena ya sholat itu sebagai sarana kita minta tolong ya, kan kata Allah bahwa wasta'inu bis-shobri was-shalah ya. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat, bukan dengan ikhtiar ya teman-teman ya. Ikhtiar ada, tapi nanti itu yang utama itu ada di sabar dan sholat ya. Itu di ayatnya begitu Allah, bukan minta tolong kalian dengan berikhtiar menyebar di muka bumi, bukan ya, tapi sabar dan sholat. Walaupun nanti dalam penjelasan sabar di situ ada ikhtiar juga gitu ya teman-teman, tapi utama itu sabar dan sholat. Nah maka ini, jadi teman-teman punya masalah apa saat ini, larilah kepada Allah, perbanyak sabarnya, tingkatkan kualitas sabarnya, tingkatkan kualitas sholatnya. Itu cara Allah nolong kita. Nah selama ini mungkin kita bukan meningkatkan itu, kita meningkatkan kualitas ikhtiar kita, ke dokter, cari dokter yang lebih ini gitu ya, hutang, cari yang lebih kaya lagi buat minjem utang lagi gitu ya, karena mungkin mau belum lunas, atau apa sekolah anaknya belum benar, cari sekolah yang lebih mahal lagi, dan seterusnya. Kita sibuk dengan itu, lupa kepada zat yang maha menolong. Dia itu cuma tinggal bilang kun, teman-teman ya. Gampang kok teman-teman gak punya masalah besar. Aduh itu buat Allah mah cetek banget, bilang cetek banget aja, nggak menggambarkan kecetekannya gitu ya.
Maksudnya sangat mudah, amat mudah. Kun itu kan tinggal bilang kun ya, cuma mungkin sepersekian detik itu Allah jadi ya jadilah gitu ketika Allah berkehendak ya. Nah teman-teman, tapi kenapa kita belum kun sama Allah? Teman-teman punya utang berapa? 5 miliar, aduh 5 triliun, ya. Bahkan teman-teman punya hutang sepenuh bumi, ya Allah, itu buat Allah tuh mudah banget, tinggal kun selesai semua. Tapi kenapa Allah belum kun? Karena kita belum memenuhi syarat untuk ditolong mungkin. Kenapa? Syaratnya belum benar, sabarnya belum benar. Ini banyak backsound ya di sini ya. Nih bisingnya kalau saya ada tuh dia itu merontak. Sebentar, mau pindah tempat lain juga belum ini ya, sebentar. Tapi teman-teman terganggu nggak dengan backsoundnya? Nggak ya? Ya, enggak. Pengiring itu. Ya, itu pengiring mau ikutan ya. Ya, baik. Nah, nah surat Ar-Rum ayat 54 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir ya. Allah ya, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah, kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Teman-teman, lihatlah kita dulu. Kita itu lemah banget ya. Makhluk lemah ya. Teman-teman coba. Kita saat ini yang merasa mungkin teman-teman lagi punya masalah yang begitu besar sampai rasanya kita itu hidupnya lemah gitu ya, jiwa kita lemah, putus asa lah gitu ya, kayaknya udahan aja deh ya, udah selesai ya Allah, kapan saya mati, mungkin kadang-kadang mungkin ada perasaan gitu, atau pengen pergilah non jauh di sana, meninggalkan semua orang gitu ya, pengen hidup sendirian aja di hutan kayak di mana ya, mungkin perasaan-perasaan begitu, atau rasanya hampir gila gitu ya. Memang kita saat ini gitu ya, merasa selemah itu teman-teman, sebetulnya sesungguhnya kita pernah jauh lebih lemah dibandingkan itu. Kapan? Ketika kita pertama kali lahir ya. Kita, kalau Allah tidak nolong kita saat itu, nggak ada ya yang akan memberikan kita susu, memberikan kita pakaian, kehangatan atau obat ya. Kalau Allah tidak nolong kita saat itu, kita begitu ringkih, kebanting dikit aja patah tulang kita gitu ya. Tapi lihat, makin besar Allah tambahkan ilmunya, Allah tambah kekuatan dalam tubuhnya, Allah tambahkan dia bisa. Allah menolong kita itu triliunan kali gitu ya teman-teman. Kalau Allah mau dulu pas kita bayi juga udah ya kita nggak secantik dan seganteng ini gitu saat ini. Mungkin nggak sebesar, kalau kata guru saya, sebesar hantu. Ya kita nggak segede gini gitu kalau Allah nggak nolong kita, dan kita nggak sedewasa sekarang kalau Allah tuh dari dulu nggak ngasih pelajaran sama kita. Lihatlah kita, coba lihat kita ke belakang. Pasti saat ini kita jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Apapun. Kalau ada yang merasa sekarang hidup saya justru lagi jatuh-jatuhnya, pasti ada yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Bahkan kita pas lahir miskin, gak punya harta kok. Iya kan? Sekarang teman-teman gak punya harta, apa masih punya mungkin pakaian, apa ya. Setidaknya kan ada yang nempel di badan doang juga, itu harta gitu. Mata kita, semuanya gitu ya. Kita jauh lebih miskin waktu ketika kita lahir ya teman-teman. Jadi kurang bukti apa Allah tuh nolong kita selama ini? Kenapa kita merasa lemah? Ada yang salah dengan kita. Kenapa Allah belum turunkan pertolongannya? Ada yang salahnya dengan kita. Ya, mungkin keyakinan kita kepada Allah yang berkurang. Ya, dulu kita tinggal bilang apa? Oe, susu datang. Kita tinggal bilang apa? Oe, selimut datang. Oe, dipempasin datang. Ya, oe lagi obat datang. Oe lagi ciuman datang, pelukan datang. Kehangatan ya, ketenangan datang karena dipeluk gitu. Sekarang kita udah oe berapa kali teman-teman ya, kenapa belum ditolong juga datang ya? Ada yang salah dengan kita. Nah, kesalahannya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya. Ada ilah selain Allah, mungkin kita malah sibuk mengejar yang jauh ya, lupa dengan yang dekat, sholatnya belum benar, sabarnya apalagi gitu ya, belum benar. Nah itu hal-hal yang bikin Allah tuh belum nolong kita ya teman-teman. Jadi teman-teman mau pilih mana? Sibuk berikhtiar yang belum tentu Allah akan nolong, atau sibuk perbaiki sabar dan sholatnya yang di situ Allah menjamin kita, Allah akan tolong kita. Yang mana teman-teman? Akan sibuk yang mana? Berarti bukan saya mengajak teman-teman meninggalkan ikhtiar, bukan. Kembali lagi saya tekankan, saya tidak mengajak teman-teman meninggalkan ikhtiar. Tapi ketika kita
fokus memenuhi syarat agar ditolong Allah, maka kalaupun kita perlu berikhtiar, Allah yang akan bimbing kita dengan ikhtiar yang terbaik. Kalau perlu ngutang lagi, Allah akan kasih orang yang ngutangin kita, orang yang terbaik, yang paling solih, dengan jalan yang paling mudah gitu. Kalau memang pelunasan hutangnya harus dengan hutang lagi dulu gitu ya, karena kita udah lari ke Allah dulu ya teman-teman, seperti itu. Jadi sok atuh, kadangkala kita begitu pede misalnya ya, begitu optimis dan menyiapkan segala hal. Misalnya kita merasa mau bikin bisnis ya, dan butuh modal yang besar, cari-cari nggak ada ya. Bisnisnya besar, misalnya butuh modal MM-an atau T gitu ya. Terus kita dengar ini adalah seorang pengusaha, tapi agak jauh sih di sana, tinggalnya di Kalimantan pedalaman misalnya, karena dia bikin villa di sana, punya perusahaan di sana misalnya ya. Gitu. Kita di Bogor, kita di Jabar misalnya, atau tinggalnya di mana gitu. Dia bisa ditemui, tapi lagi di Amerika sekarang, dan susah lagi waktunya. Dia ada waktunya pas di Amerika sekarang gitu ya. Bisa gampang banget, saya udah ini kok misalnya ya. Yang penting menjanjikan, dia pasti ngeluarin tuh dananya gitu ya. Mungkin saat itu ya bisa jadi kita begitu bersemangat, bahkan kalau nggak punya duit gitu ya, saya kira pinjam uang dulu tuh untuk berangkat ngongkosin ke Amerika, karena optimis berdasarkan rekomendasi dari teman kita saja gitu ya. Dan apa yang akan kita siapkan, mungkin kalau teman kita bilang gini, kamu tapi syaratnya gini, dia akan pertama kali membangun kepercayaan kalau kamu itu tepat waktu datangnya. 1 detik aja kamu terlambat, itu langsung jatuh, dia nggak akan mau dengerin kamu presentasi. Kira-kira teman-teman kalau digituin, jujur kita akan mengupayakan tepat waktu nggak? Akan biarkan dia menunggu, atau kita yang nungguin dia kalau bisa? Kita nungguin dia. Kalau katanya dia jam 8 pagi, mungkin dari setengah 8 kita udah ada di sana, dari jam 7 dari jam 6 apalagi gitu ya, karena takut macet di jalan lah, di mana ya. Mungkin akan seperti itu. Mungkin ya. Nah, kita kemudian apa? Kita akan siapkan dong slide-slide presentasi yang terbaik ya. Mungkin bahasa-bahasa, kita upayakan bahasa tubuh kita juga bagus gitu untuk berbicara kepada calon itu gitu ya, calon apa tadi? Pemodal ya. Nah, kita bukan hanya butuh modal kepada Allah itu, tapi butuh Allah menolong seluruh masalah kehidupan kita. Terus kita datang dengan cara bagaimana? Bahasa tubuh juga kurang bagus, nggak bagus, buruk, malah banyak yang salah gitu ya. Bacaan apa lagi? Ya saya yakin kalau presentasi kayak gitu, slide terbaik, bahkan bisa jadi bayar orang untuk bikin slide yang paling bagus. Ngaca di depan kaca berapa kali itu agar bahasa presentasinya bagus. Mungkin dia akan ikut public speaking dulu gitu ya, agar bagus itu. Nah, bagaimana kepada Allah selama ini? Allah di nomor berapakan sama kita? Bahkan ya lebih dikejar, dimuliakan, dijagain itu justru adalah makhluk, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini harus kita banyak perhatikan ya. Dan memang kita sangat lemah, maka sumber kekuatan satu-satunya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia yang akan menguatkan kita. Ya, kadang-kadang kita lari ini kepada makhluk, nasihatin aku dong. Ternyata nasihatnya malah bikin baper. Nah, nggak cocok. Akhirnya ya dia cari lagi ke orang lain. Curhat lagi, nggak cocok, curhat lagi ya, karena mencari kekuatannya kepada makhluk. Nah, seperti itu teman-teman. Teruslah libatkan Allah ya, datangi Allah. Kita tuh lemah banget, cuma Dia yang bisa memberi kekuatan. Termasuk kalau kita sakit, kita lemah banget untuk menemukan obat yang terbaik. Kalaupun ada obat yang terbaik, kita lemah banget untuk bisa mengolah obat tadi agar cocok dengan tubuh kita, agar tubuh kita tuh mau merespon obat tersebut. Itu kan hanya Allah yang mampu melakukannya. Maka larilah kepada Allah. Bahkan tadi kemarin di grup ada testimoni ya, setelah melepaskan kemelekatan kepada makhluk, tentang THT ya, dokter THT gitu ya. Siapa ada di sini, hadir nggak? Siapa namanya Teni ya? Nah, ternyata malah sembuh tuh tanpa obat gitu. Ya, karena mungkin Allah dari kemarin cemburu, kenapa kita belum selesai ujian-ujian ya, belum selesai masalah-masalahnya. Allah cemburu. Hati kita, gantungan kita masih kepada makhluk. Ya, ketika berikhtiar harapannya kepada makhluk. Harusnya nggak gitu, pas ikhtiar mah ikhtiar aja, ikhtiar bumi gitu ya. Tapi harapannya terus kepada Allah. Ya. Sehingga pas ikhtiarnya sukses, kita nggak jumawa, nggak sombong. Pas kita belum berhasil, kita juga nggak terlalu sedih, bahkan makin dekat lagi kepada Allah. Ya. Nah, itu teman-teman, kita makhluk yang sangat lemah.
kita butuh kekuatan dari yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lama untuk bisa didik anak kita, cari kekuatan kepada Allah. Bukan sibuk cari sekolah, itu mah nanti nomor sekian aja. Lari cari kekuatan kepada Allah, minta kepada Allah, tunjukin sekolah yang terbaik, yang termudah. Kita punya utang, butuh biaya sekolah dan seterusnya. Jangan fokus kepada uang. Berarti kita menuhankan uang. Uang dari mana? Terus mikirnya gitu. Larilah kepada Allah. Ya, nanti Allah kalau memang butuh uang, butuh dengan uang menolongnya, Allah akan kirimkan uangnya dengan kemudahan. Tapi kadang-kala Allah juga menyelesaikan tanpa uang, bisa ya, hutang tiba-tiba ya, kita mungkin punya utang miliaran, tiba-tiba bisa aja kok Allah gerakan orang tersebut ya. Bu Tayani, utangnya 5 miliar saya lunasin ya, nggak usah dibaca, jangan dipikirin lagi, doain aja saya biar surga gitu. Kan bisa Allah gerakin hati Allah, tinggal kun aja itu dicolek hati seseorang itu sedikit ya gitu, dia pasti tergerak untuk bicara begitu kepada kita. Tapi kenapa Allah belum gerakan? Ya kitanya kurang memenuhi syarat untuk ditolong. Ya, perbaiki sabarnya, perbaiki sholatnya. Ya, begitupun ya. Apa sih misal teman-teman, kita cuma butuh Allah teman-teman, nggak butuh yang lain, cuma butuh Allah. Tolong tanamkan pada diri kita, saya cuma butuh Allah. Nanti Allah akan bukakan jalan keluar dengan caranya. Ya, kalaupun ikhtiar apa? Ikhtiarnya dengan bimbingan Allah. Dapat dokter terbaik, dapat bisnis yang terbaik, dapat pekerjaan terbaik, jangan sibuk kirim-kirim dulu lamaran-lamaran kerja, sibuk dulu sama Allah. Ya Allah, tunjuki yang terbaik ngelamar kerjanya kemana, nanti Allah akan tunjukkan. Saya yakin seperti itu ya. Baik ya teman-teman, seperti itu. Sebentar saya nyalain lampu dulu ya, takutnya makin gelap ini. Ya itu ya teman-teman. Nah kemudian apa tadi ya. Dikatakan tadi ya, masih poin B ya, sarana minta pertolongan tadi kan ini ya, karena manusia makhluk lemah. Nah jadi kita butuh minta tolong kepada Allah untuk menguatkan kelemahan kita ya. Sibuklah, larilah kepada Allah ya. Jadi orang yang merasa lemah di hadapan Allah itu, walaupun teman-teman kita mungkin misalnya lagi merasa baik-baik aja nih, saya lagi sehat, nggak terlalu banyak masalah ya, akhirnya kita mungkin jadi meninggalkan Allah. Nggak gitu juga gitu ya, tetaplah merasa lemah karena kita sangat lemah untuk menjaga kesehatan kita sangat lemah untuk menjaga keimanan kita sangat lemah untuk menjaga kewarasan kita, menjaga stabilnya ibadah kita ya. Karena kalau biasanya kalau nggak punya masalah, ibadah tuh mulai nggak stabil gitu ya. Yang tadinya mungkin punya utang, dia tuh softnya paling depan, bahkan dia yang azan, dia yang iqomah gitu ya. Nanti udah mulai ada bisnis, dia di soft kedua ya. Bisnisnya makin besar, dia di soft ketiga. Bisnisnya punya cabang, dia udah nggak ada di antara soft ya. Bisa jadi begitu teman-teman ya. Nah itu jangan sampai terjadi. Kita butuh agar kita tetap dekat kepada Allah, tetap mengilahkan Allah, tetap menghamba kepada Allah walaupun dalam keadaan baik-baik, merasa sedang baik-baik saja. Jadi teruslah merasa lemah ya, sehingga kita terus deketin Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Lalu kenapa kita butuh ditolong Allah? Karena memiliki banyak masalah. Nah ini sebetulnya udah sepaket tadi saya jelasin ya, sehingga butuh pertolongan dari yang maha menolong ya. Kullu nafsin, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati ya. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan ya. Jadi Allah memang akan berikan ujian-ujian, maka sinilah ya, kepadaku, kembali kepadaku ke sini, kata Allah ya, minta tolonglah kepadaku. Hanya karena Allah yang memberikan masalah, Allah yang memberikan ujian, maka Allah juga yang memberikan jalan keluarnya. Maka jangan sok tahu pas punya masalah, pas punya sakit, masalah keluarga, masalah di tempat kerja, kita sibuk memikirkan sendiri solusinya. Itu namanya sotoy ya, sok tahu. Punya mau bisnis apa, mikirin sibuk sendiri, itu sok tahu. Karena semua masalah Allah ya, termasuk hutang. Jangan sibuk mikir, capek ya. Nah karena apa solusi yang terbaik, kita tuh sangat
sangat lemah mengetahuinya, maka larilah, minta tolonglah kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Ya, maka teman-teman, saran saya biasakan setiap hari salat istikharah. Ya, istikharah itu bukan hanya memilih 2 pilihan saja. Istikharah itu ya meminta petunjuk, segala hal petunjuk. Ya, kadang-kala kita butuh, ya mungkin menentukan yang terbaik itu saya nyuci dulu apa ke pasar dulu. Mintalah petunjuk kepada Allah. Biar Allah tunjuki gerakan, ya kita dimudahkannya. Nanti ke pasar dulu atau nyuci dulu atau apa dulu. Kalaupun kita nanti mau ikhtiar-ikhtiar lain, ya Allah mudahkan. Mau ngobrol sama anak, nasihatin anak, Allah kita udah minta petunjuk sejak awal. Ya, jadi bagusnya sebelum memulai pagi, ya entah itu habis sebelum subuh, ya atau habis tahajud, ya itu ya teman-teman. Nah itu sholat istikharah saran saya. Atau ya kalau kesiangan pas duha itu ya tambahkan sholat istikharah. Nah, supaya Allah senantiasa menemani kita. Ya kita butuh, itu ciri orang yang butuh kepada Allah tuh membiasakan gitu, dikit-dikit minta tolong Allah. Ya kalau lagi haid gimana? Kan minta tolong nggak harus lewat sholat juga gitu ya. Kalau lagi haid yang terbatas itu kan hanya baca Quran dan sholat, termasuk puasa ya. Nah bisa zikrullahnya tetap jalan, kan minta tolong setiap saat setiap waktu ya, tidak di waktu sholat saja. Intinya dekati Allah, taqarrub ilallah, dekat kepada Allah ya. Nah kemudian di dalam surat Al-Hajj 74, auzubillahi minasyaitonirrajim, ma qadarullaha haqqa qadarih. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Teman-teman, Allah udah pakai sesungguhnya. Ya. Benar-benar gitu ya. Masa kita kurang yakin juga gitu. Dan keyakinan kita kepada Allah itu teman-teman itu tuh wajib. Ya 0,001% saja kita yakin itu adalah, kita tidak yakin itu adalah dosa yang sangat besar. Ya. Teman-teman boleh kok ngetes keyakinan kita ya. Teman-teman coba doa yang menurut teman-teman nggak mungkin. Maksudnya ya Allah bulan ini saya dapat 1 miliar. Saya yakin. Nah, coba. Nah, itu bahkan ada yang ini ya, kalau ternyata nggak dapat, ada yang salah dengan keyakinannya gitu. Karena Allah tergantung zon hambanya. Gitu ya, teman-teman. Karena kadang-kadang kita benar nggak ya? Nah, kalau udah begitu, kita sudah mendelete keyakinan kita. Terdelete itu walaupun selintas gitu ya. Benar nggak? Emang ya ya udah saya coba deh. Nah, itu coba-coba berarti coba-coba sama Allah. Hati-hati dengan kalimat ya deh saya coba. Itu berarti lagi coba-coba. Ya nanti saya coba deh praktekin. Nah ya, nanti praktekin zikirnya. Itu coba-coba, itu lagi nyoba Allah. Masa Allah jadiin coba-coba? Ya saya akan praktekkan. Oh begitu ya, saya akan praktekkan. Nah, karena penuh keyakinan. Kalau masih coba-coba, termasuk ya, saya juga dapat ini masukan gitu ya. Jangan pakai, ya, Bu doakan ya, semoga dimudahkan Allah. Bentar, kalimatnya gimana ya? Saya jadi lupa nih. Ya, beda orang yang sebetulnya yakin, kalimat-kalimatnya akan berbeda teman-teman ya. Dengan yang kurang yakin dan kurang yakin. Bahkan kadang-kala kita itu nanti ya tentang kalimatnya saya pikirkan lagi, saya lupa kalimatnya nih. Mudah-mudahan nanti bisa di-share ya. Nah, jadi teman-teman kadang-kala kita keyakinan kepada Allah itu kalah dengan keyakinan kita kepada mesin cuci, kepada Magicom, kepada deterjen, kepada apa ya, kalah. Kita tuh sangat yakin kepada mereka, Magicom. Kita sangat yakin bahwa Magicom itu bisa merubah beras jadi nasi. Saya kira tidak ada satupun orang ya yang dia itu ketika dia masukin beras ke Magicom, dia akan nungguin Magicom tadi ya, ditungguin Magicomnya tiap 5 menit dibuka tutup ya. Pas tanya suaminya, Umi kenapa ibu lagi ngapain Bu? Ibu tuh nggak yakin ini Magicom tuh bener nggak ya bisa merubah beras jadi nasi gitu. Ya tapi begitu yakin nih, saya kira nggak ada yang begitu lah kan dan itu dia biasanya melakukan tiap hari. Setiap dia mau bikin nasi dia begitu terus. Mungkin nanti itu kan kita pasti bilang itu kan aneh, sudah berkali-kali kan tiap hari juga ngeliat itu berhasil dia itu menjadikan beras jadi nasi. Kenapa dilihat-lihat lagi? Tetap aja aku mah khawatir. Mungkin seperti itu seperti kita kepada Allah selama ini. Dari dulu setiap detiknya, bahkan kita nggak bisa menolak pertolongan Allah kepada kita.
Ya, tapi jadi kurang bukti apa lagi kalau Allah itu menolong kita. Tadi saya gambarkan kita bayi itu adalah kondisi yang begitu amat lemah dibanding kondisi sekarang. Tapi dulu sampai sekarang, bahkan berapa puluh tahun hidup kita saat ini, ya tergantung usia teman-teman. Maka selama itulah Allah jagain kita. Selama itulah Allah selalu menolong kita dengan pertolongan, dengan takarannya Dia yang terbaik, dengan caranya yang terbaik menurut Dia, ya, dan seterusnya, dan bentuk yang terbaik, cara menolongnya. Jadi misalnya nih teman-teman, saya gambarin segini ya, semua yang menimpa tiap manusia kan setiap detiknya berbeda, ya. Kejadian yang terjadi pada seseorang itu tiap orang berbeda kejadiannya. Nah, sekarang sama-sama mungkin kejadian teman-teman duduk depan Zoom. Tapi saya kira ada kejadian yang tidak dirasakan oleh teman-teman lainnya. Mungkin kalau saya ngedengerin kucing meong-meong ya, teman-teman dengar juga ya. Tapi kucingnya berusaha, dan saya ada kejadian apa kucingnya duduk di pangkuan saya. Teman-teman kan enggak. Jadi kejadian tiap orang itu walaupun di form yang sama, dia akan ada yang beda dirasakan, yang didengar dia beda, yang terlihat dia beda, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau sekarang ada 7,5 miliar manusia di muka bumi ini, teman-teman ya. Berarti ada 7,5 miliar manusia per detiknya mendapatkan kondisi-kondisi yang berbeda. Bisa jadi bentuknya adalah kondisi yang tidak menyenangkan berupa musibah-musibah. Nah, jadi teman-teman, musibah tiap orang juga berbeda-beda per detiknya. Walaupun mungkin judulnya sama ketabrak, tapi kan beda-beda gitu ya. Ketabraknya mungkin pecahnya di mana, lukanya di mana gitu ya. Itu berbeda-beda. Artinya saya ingin menyampaikan, dalam setiap detiknya, andaikan separuh manusia deh, per detiknya separuh manusia kena musibah. Berarti ada berapa? Sekitar 4 miliar manusia per detiknya kena musibah. Dan kita hanya kena musibah yang menimpa kita doang. Allah tidak timpakan dari 4 miliar kurangi kita 1 itu. Musibah-musibah mereka nggak Allah timpakan kepada kita. Kita hanya tertimpa musibah kita doang. Betul nggak teman-teman? Artinya setiap detiknya Allah menjaga dari 4 miliar musibah yang terjadi pada orang lain. Terjadi kepada kita per detiknya. Itu kalau cuma ada 4 miliar musibah. Dan saya yakin lebih dari itu musibah itu per orangnya. Allah jagain kita. Ya, itu teman-teman. Jadi kurang apa? Masa sama Allah kita tuh cangcaya gitu ya. Kurang percaya. Kalau bahasa Sunda cangcaya, bahasa Indonesianya apa? Mempertanyakan, meragukan gitu ya teman-teman. Pertolongan Allah. Ya. Atau tadi kepada mesin cuci, ya kita tawakal banget tuh, percaya banget ya sama deterjen, percaya banget dia akan membersihkan, cukup direndam, ya diputar, dijilat, dicelupin, itu mah makanan ya. Nah nanti itu akan ini sendiri gitu, cuciannya akan bersih, ya tenang aja bang, kita nggak doa kepada Allah, ya Allah titip cuciannya, karena kita bertawakalnya, yakinnya itu kepada si magicom dan atau mesin-mesin yang lainnya, ya. Kepada makhluk. Dan kita terus latihan teman-teman, belajar tetapnya meminta tolongnya kepada Allah, karena kalau Allah nggak nolong bisa jadi ya mesin udah tuh kita yakin ya deterjen membersihkan baju kita, ternyata kena luntur tuh, Allah lagi nggak nolong kita, mungkin itu bentuk teguran dari Allah. Habis nggak minta tolong aku sih, percaya banget sama deterjen, kata Allah. Allah jadi cemburu ya, Allah tuh maha pencemburu teman-teman ya. Kemudian apa ya, ternyata magicomnya lupa nyetrekin ya kan kayak gitu, itu diledek itu sama Allah mungkin ya, itu cara Allah negur kita tuh begitu ya. Atau apa ya, macam-macam ya teman-teman. Kata Allah, sesungguhnya aku tuh benar-benar maha kuat, maha perkasa, benar-benar. Namanya maha itu teman-teman ya. Begini, kalau ada orang yang kuat ya teman-teman, coba gambaran teman-teman orang yang kuat itu profilnya seperti siapa? Kalau boleh sebutkan nama, menurut teman-teman orang yang paling kuat di dunia yang pernah teman-teman dengar, tolong sebutkan namanya siapa? Atau saat ini masih ada? Saya mungkin dulu mendengarnya Mike Tyson, teman-teman ya, karena petinju kelas berat tak terkalahkan. Atau sebelumnya Muhammad Ali, itu petinju juga ya. Terus apa lagi orang kuat? Aderai. Gak tau ya, Aderai kuat nggak ya, belum terlatih teruji tinju soalnya. Atau kuat ya, ada orang yang itu tuh bisa narik apa tuh, narik truk pakai giginya, gitu ya, pernah lihat ya. Kuat. Nah, terus apa lagi? Nah tapi teman-teman, sekuat itu pun ya dia punya titik lemahnya
ya. Besok-besok giginya patah itu pasti ya. Ada titik lemahnya. Kekuatan giginya terbatas. Hanya truk yang seberat itu mungkin yang akan ditarik sama giginya. Coba lebih berat kita gigi, dia terbatas nggak bisa. Ya. Tapi kalau Allah Maha Kuat itu artinya kekuatannya nggak pernah ada batasnya. Ya, nggak pernah ada batasnya. Tingkatan kekuatannya juga nggak ada batasnya. Jenis kekuatannya nggak ada batasannya. Dia nggak pernah lemah. Namanya Maha itu begitu, nggak akan ada lemah, ya, nggak ada kelemahan. Bahkan teman-teman, ya, sepandai-pandainya kita membayangkan kekuatannya Allah, Maha Suci Allah dari sifat yang seperti kita bayangkan. Karena kekuatan Allah yang bisa kita bayangkan itu justru kita melemahkan Allah. Karena kekuatan sesungguhnya dari Allah nggak bisa kita bayangkan. Ya ibaratnya kalau pakai takaran ukuran gitu ya, ibaratnya misalnya saya punya kekuatan, kalau ditakar pakai timbangan misalnya kekuatan saya itu 100 kilo, tapi teman ada yang memikirkan bahwa kekuatan saya itu, dia yakin sih saya itu kuat gitu, tapi dia tuh sepandai-pandainya dia membayangkan kekuatan saya, dia hanya bisa membayangkan kekuatan saya itu di tingkatan 50 saja. Artinya dengan pikiran tadi dia sebetulnya melecehkan saya dong, karena saya nggak selemah itu gitu teman-teman ya. Nah itu gambaran aja, karena saya tuh di tingkatan 100. Kalau dia berpikir saya hebatnya di tingkatan 50, sebetulnya dia mengagungkan, maksudnya dia memuji saya, tapi pujian dia itu hanya bisa sampai tingkat 50, karena itu yang bisa paling mentok dia bisa bayangkan gitu dengan kekuatan yang saya punya. Mungkin yang ngukur begitu anak kecil, anak SD mungkin gitu ya, atau anak TK, wajar lah kalau dia ngukurnya begitu. Tapi kalau orang yang setara dengan saya mungkin bisa ngukur juga, oh iya nih saya itu di tingkat 100 ya. Nah makanya seperti itulah, kalau kita bisa membayangkan kekuatannya Allah dengan di titik yang kita bisa bayangkan, Maha Suci Allah dari sifat seperti itu ya. Karena pikiran kita itu justru nggak sebanding dengan Allah, zat yang sesungguhnya, maha kuat sesungguhnya ya. Jadi karena yang bisa kita pikirkan tentang kekuatannya Allah itu menunjukkan Allah berarti lemah dengan pikiran kita tadi gitu ya. Padahal Allah jauh lebih itu ya teman. Maha itu berarti nggak ada yang bisa menjangkaunya, nggak ada yang bisa menyentuhnya, menyamainya ya, menandinginya, itu nggak ada, namanya maha. Maka teman-teman ya, nah kadangkala kita cari kekuatan tuh apa? Sama makhluk gitu ya, lebih pede kalau dijagain sama satpam, lebih pede kalau ada pagar listrik, lebih pede kalau ada polisi, lebih pede. Nah ada makhluk, jangan begitu. Harusnya kepedean kita itu kepada Allah. Bahkan kadang-kala kita nggak butuh makhluk untuk jagain kita, karena ada sang penjaga sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu teman-teman ya. Jadi betul-betul sholat itu cara kita meminta pertolongan kepada Allah. Tidak cukupkah? Ya, ini membuat kita terdorong untuk bersungguh-sungguh merasakan sholat ini adalah kebutuhan saya gitu. Karena saya hanya butuh ditolong Allah saja, bukan makhluk ya. Karena makhluk itu akan terbatas ya. Tadi misalnya si pemodal tadi gitu ya, yang katanya uangnya juga mungkin unlimited katanya gitu ya, karena sampai tidak berseri gitu ya uangnya saking banyaknya gitu ya. Bisa jadi pasti dia tuh terbatas. Mungkin pas kita temui dia sakit stroke, nggak bisa tuh dia tanam ya, ada waktunya habis juga, mungkin dia ditipu, habis-habisan ditipunya juga. Nah nggak bisa jadi seperti itu, karena dia ada batasannya ya. Tapi Allah nggak ada batasan. Bisa nggak Allah pinjemin hadirkan kita uang, misalnya kalau butuh modal berapa sih, 5 miliar, 5 triliun, itu mah tinggal kun aja datang gitu ya. Tapi kenapa nggak datang? Nah kitanya belum layak ditolong ya. Maka perbaiki sholatnya, perbaiki sabarnya. Ada yang testimoni juga di grup ya TNI ya, biasanya butuh modal sekian juta gitu ya, sekarang itu ketika fokus kepada Allah, yakin cuma butuh Allah, tanpa modal bisa ya. Orang yang kirim DP macam-macam, itu kan bentuk pertolongan Allah seperti itu teman-teman ya. Iya, sama-sama uang mungkin butuh pertolongannya, tapi kan bukan kita yang sibuk mencarinya kepada makhluk gitu ya, tapi Allah yang mudahkan jalannya gitu. Pokoknya Allah mah keren banget gitu ya, maha keren ya. Oke, kita segitu dulu teman-teman, semoga nggak puas ya, jadi belajar terus ya. Masih bersambung ya, kita mulai munculkan poin merasa butuh kepada Allah
Ya masih bersambung, insya Allah kita lanjutkan besok ya, karena kan tadi bukan tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, kita di kelas sholat subuh ini sedang membangun bersama-sama ya. Membangun itu kan dari pondasi ya, enggak apa, gedung apa namanya ya, nggak bisa seperti misalnya ya udah kan tinggal cari gedung yang udah ada gitu ya, kita beli gedungnya gitu ya. Maksudnya kan maksudnya tinggal diberi, kasih tahu aja teorinya gitu ya, nanti tinggal praktekin, enggak gitu ya. Ini memang tetap teori, tapi saya berharap bisa dibangun pelan-pelan, membangun rasa butuhnya mulai terbangun ya, dijelasin satu-satu ya. Kalau misalnya hanya teori, saya kasih PPT-nya aja, baca sendiri ya gitu teman-teman ya. Nah sabar ya membangunnya, nggak mungkin udah mulai ada yang terbangun apa namanya, membangun menggantungkan hati kepada Allah, udah mulai itu belajar. Jadi nanti pas praktek sholatnya itu bener-bener mudah ya, mudah settingan hatinya, insya Allah mudah-mudahan ya, insya Allah yakin Allah, pasti Allah menolong. Wallahu alam bisawab ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Teh Yani dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman. Insya Allah nanti akan dilanjutkan ya di hari Senin, Insya Allah hari Senin di pukul 10:30 lagi. Baik teman-teman, mohon doanya Insya Allah nanti kita Bu Dewi ya. Bu Dewi hari ini makanya dimajukan waktunya karena ada amanah dakwah di tempat lain, offline ya, dadakan. Jadi mohon maaf pada teman-teman dan mohon doanya untuk kelancaran di nanti siang ya jam 1 Insya Allah. Baik, kita akhiri dulu pertemuan kita di workshop menggapai status pertemuan ke-9 ini dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah alamin, dan kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Sekian dari saya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Punten aku terlambat. Berkah selalu punya. Amin. Luar ya.